Nama asli B.M. Dyah, yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammad Dyah, yang berasal dari Barus, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah. Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri. Ibunya, Siti Saidah atau istri pertama dia, adalah wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin, anak bungsu dari 8 bersaudara, juga mempunyai 2 orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Muhammadiyah adalah seorang yang terpandang dan kaya di lingkungannya. Namun hidupnya boros, sehingga ketika ia lahir, Burhanuddin tidak dapat menikmati kekayaan ayahnya. Ditambah lagi, seminggu setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu, ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun 8 tahun kemudian, Siti Saidah pun berpulang, sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya, atau Siti Habsyah. Pada 1 Oktober 1945, B.M. Dyah mendirikan Harian Merdeka. Dia menjadi pemimpin redaksi, Yusuf Ishak menjadi wakilnya, dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Dia memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya. Meskipun belakangan ia lebih banyak menangani PT Masa Merdeka, penerbit Harian Merdeka. Ketika baru berdiri, dia menjadi pemimpin redaksi, Ishak sebagai wakil, dan Rosihan sebagai redaktur. Belakangan, Yusuf Ishak, seorang Soekarnois, terpaksa diberhentikan oleh desakan pemerintah Orde Baru. Sementara, Rosihan Anwar mendirikan surat kabarnya sendirian, Harian Pedoman. Pada April 1945, bersama istrinya Herawati, dia mendirikan koran berbahasa Inggris, Indonesian Observer. Ia dinilai sebagai penulis editorial yang baik, seorang nasional pro Soekarno, dan menentang militerisme. Ia pernah bertolak pandangan dengan pihak militer setelah peristiwa 17 Oktober, sehingga ia terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas-petugas militer. Mengutip dari buku biografi B.M. Dyah tertulis, setelah naskah tersebut disalin oleh Sutimlik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja, ungkap B.M. Dyah dalam buku berjudul Butir-butir Padi B.M. Dyah. Tokoh sejarah yang menghati zaman-zaman. Rupanya, naluri jurnalistik B.M. Dyah bekerja. Beberapa saat setelahnya, ia mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Secari kertas tersebut, tampak sudah tidak bagus lagi kondisinya. Siapa sangka, apa yang dilakukan B.M. Dyah menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya B.M. Dyah yang berperan menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan. Sejumlah tokoh juga berperan penting menyelamatkan Indonesia dari kegelapan identitas. Tanpa teks, foto, video, dan audio tentang acara itu, kita tidak memiliki bukti otentik bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia pernah diproklamasikan. B.M. Dyah meninggalkan 2 orang istri, Herawati Dyah dan Julia binti Abdul Hana.
yang dinikahinya diam-diam ketika ia bertugas di Bangkok, Thailand. Dari Herawati, ia memperoleh 2 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang bernama Normandia, atau mertua dari aktris Selomita Dia. Sementara dari istri keduanya, ia memperoleh 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ia mengembuskan napas terakhirnya di Jakarta 10 Juni 1996 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.